Masa kepemimpinan Salahuddin sebagai wazir Mesir tidaklah lepas dari konspirasi internal dan eksternal untuk melengsarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Falah Channel, sebuah channel yang membahas tentang seputar sejarah Islam. Maka dukung channel ini dengan like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Asad bin Sirkuh wafat setelah 2 bulan menjabat sebagai wazir Mesir. Setelah itu Khalifah Al-Adid memutuskan agar Salahuddin menjadi wazir Mesir untuk menggantikan pamannya walaupun beliau masih muda. Al-Adid sengaja memilih Salahuddin yang muda untuk menjadi wazir Mesir dengan harapan agar Salahuddin mudah untuk dikendalikan. Akan tetapi justru Salahuddin kelaklah yang akan mengendalikan dan menguasai Mesir seluruhnya di masa mendatang. Masa kepemimpinan Salahuddin sebagai wazir Mesir tidaklah lepas dari konspirasi internal dan eksternal untuk melengsarkannya. Di antara konspirasi internal itu diantaranya adalah yang pertama, konspirasi Najah. Konspirasi ini terjadi pada tahun 564 Hijriah. Pelakunya adalah Najah, salah satu budak kepercayaan Khalifah Al-Adid. Dia mengirim surat ke pasukan salib untuk agar mau menyerang Salahuddin di Mesir. Tapi surat itu lebih dahulu jatuh ke tangan pengikut Salahuddin. Lalu Salahuddin memerintahkan untuk menculik dan membunuh Najah. Yang kedua, konspirasi Imarah Yamani. Konspirasi ini terjadi pada tahun 569 Hijriah. Penyebabnya adalah di mana para pemimpin negeri Yaman mengumpulkan pasukannya dan bersekutu dengan pasukan salib untuk menyerang negeri Mesir. Akan tetapi berita ini lebih dahulu jatuh ke tangan Salahuddin. Lalu Salahuddin lebih dahulu menyerang mereka di Yaman sebelum mereka menyerang Salahuddin di Mesir. Yang ketiga, konspirasi Kanzud Daulah terjadi pada tahun 570 Hijriah. Penyebabnya adalah Gubernur Aswad Kanzud Daulah mengumpulkan pasukannya dan berencana menyerang ibu kota Mesir, yaitu kota Kairo. Hanya saja Salahuddin berhasil mengalahkan pasukannya pada pertempuran di daerah Tut pada tanggal 7 Safar di tahun yang sama, yaitu tahun 570 Hijriah. Setelah kedudukan Salahuddin di Mesir semakin kuat karena telah berhasil menyelesaikan berbagai konflik internal. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi pasukan salib sehingga mereka menyerang Mesir untuk melengsarkan kekuasaan Salahuddin di Mesir. Penyerangan diawali dengan menyerbu kota Damietta pada tahun 564 Hijriah. Dan berkat gabungan pasukan Salahuddin dan pasukan Nuruddin Zanki, Damietta berhasil dibebaskan pasukan muslim setelah dikuasai pasukan salib selama 50 hari. Lalu berlanjut pada penyerangan pasukan salib ke kota Iskandaria pada tahun 569 Hijriah. Dan lagi-lagi Salahuddin berhasil mengalahkan pasukan salib setelah 4 hari bertempur. Setelah berhasil menyelesaikan konflik internal dan eksternal di Mesir, kedudukan Salahuddin di Mesir semakin kuat dan nama beliau semakin ditakuti oleh musuh-musuhnya, terutama oleh pasukan salib. Akan tetapi muncul fitnah baru di mana ada kelompok yang mencoba mengadu domba antara pahlawan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pahlawan Nuruddin Zanki. Maka bagaimana kisahnya? Maka selalu ikuti channel ini agar mendapatkan lebih banyak wawasan tentang sejarah Islam. Dan sampai berjumpa di next video. Terima kasih.